Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, kalau begitu, Ibu minta kesediaan satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengenai kita, maka kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dan kami dari mulai masing-masing yang dibacakan dan Tuhan ini kita sediakan kegiatan belajar mengajar Tuhan di kami biar kegiatan belajar mengajar hari ini kami syukur ini dalam doa ini sedangkan Ya, anak-anak diam-diam untuk dengan mama ya. Ya, Ibu. Weni Mantolas, Hadir, Ibu. Inji Benang, Hadir, Ibu. Nonti Kila, Panti Benu, Hadir, Ibu. Yatim Rana. Hadir, Ibu. Tidak ada yang alfa ya. Ya, Ibu. Baik, anak-anak. Di sini siapa yang masih ingat materi tentang minggu lalu? Lupa, Ibu. Lupa Ibu. Ya, kalau kalian lupa, Ibu akan mengingatkan kembali materi kita minggu lalu tentang membangun hubungan solidaritas terhadap teman dan sahabat. Nah, materi yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah pengertian solidaritas dan seterusnya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menghayati makna solidaritas dalam hubungannya dengan pertemanan dan sahabat. Yang kedua adalah menjelaskan alasan mengapa memilih seorang sebagai teman atau sahabat. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan apakah solidaritas di antara mereka sudah terjadi atau belum. Yang keempat adalah menjelaskan arti solidaritas yang benar berdasarkan Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, dan Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai ayat 40. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan hidup sebagai orang yang membangun hubungan solidaritas antara teman dan sahabat. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita minggu ini tentang pengertian solidaritas. Nah, berbicara tentang solidaritas adalah saling percaya antara satu dengan yang lain atau sebuah kelompok yang membangun sebuah hubungan saling percaya antara kelompok tersebut. Kalau orang saling percaya, maka mereka akan menjadi satu dan saling menghormati, saling mendorong, saling mendukung dalam setiap kondisi. Walaupun dalam keadaan susah maupun senang, mereka akan bersama-sama. Nah, ketika kita jadi teman atau seorang sahabat, kita harus menjadi teman atau sahabat yang baik. Kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Kita tidak boleh berbicara yang tidak sopan terhadap teman, tetapi harus saling mendukung, memotivasi agar teman dan persahabatan kita berjalan dengan baik. Nah, yang berikut adalah prinsip solidaritas. Pentingnya solidaritas dalam kehidupan sosial adalah untuk membangun sebuah rasa saling menghargai serta menciptakan ketertarikan serta ketergantungan antar manusia.
Dengan adanya solidaritas, maka tujuan utama kita adalah untuk mencapai sesuatu yang bersama-sama diinginkan. Nah, di sini salah satu bentuk solidaritas adalah kekompakan dalam kerjasama atau gotong royong. Nah, di sini ada 4 prinsip solidaritas, yaitu yang pertama, rasa persaudaraan dan pertemanan terhadap sesama. Yang kedua adalah timbulnya rasa kepedulian terhadap teman dan juga keluarga. Nah, yang ketiga adalah lebih peka terhadap lingkungan. Yang keempat adalah terjalinnya kekompakan terhadap teman. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok. Silahkan kalian membentuk satu kelompok. Untuk di sini kalian semua membawa kitab kan? Bawa Ibu. Iya, tolong membuka kitab Injil pasalnya yang kelima. Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Silakan kalian membentuk kelompok dan kalian membaca. Setelah itu kalian akan menceritakan kembali apa yang kalian sudah membaca dalam kitab Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sedikit saja, tidak apa-apa. Silakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan membaca. Nanti semua cerita itu salah satu. Tidak. Salah satu ayat atau apa yang kalian ingat dari bacaan tersebut. Kitab Lukas itu terdapat dalam Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Baru. Ya, Inji, kenapa kamu lupa Inji? Tidak fokus, kenapa Inji? Sakit? Sakit atau mengantuk? Oh, Tadi malam ada mandi. gimana Inji? Dia tipu Ibu. Oh, tidak boleh tipu, kan jadi anak Tuhan itu tidak boleh tipu. Nanti marah. Oke, silakan kalian membaca. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sudah? Belum? Silakan membaca. Kalian akan menjelaskan apa yang kalian pahami dari bacaan Alkitab itu. Semua boleh atau salah satu? Semua juga boleh atau salah satu juga boleh.
usah malu-malu. Saya Ibu. Ya, silakan Neni. Silakan Neni. Silakan. Teman-teman, yang saya pahami dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, yang saya tahu di sini hanya di perikop 1. Di perikop itu mengatakan bahwa penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, kata ini berarti bekerja untuk menangkap orang-orang untuk membawa mereka kehidupan yang baru. Baik, terima kasih Kakak Weni. Ya, Ibu. Indi dan teman-teman yang lain. Indi dan teman-teman yang lain. Pasti Bu. Oke. Apa ya pasti? Ya, kalau begitu materi kita cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakannya di rumah ya. Ya Ibu. Kalian silakan membaca kembali kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama. Siap Ibu. Minta maaf, Injil Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kemudian Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Ya Ibu. Ingat ya, minggu depan diperiksa. Ya Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada minggu depan, Ibu akan memeriksa tugas terlebih dahulu. Ya Ibu. Oke, Ibu minta kesediaan salah satu